Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Korban Benteng Alireza Firoza, Petaka buat pertahanan Sep Raja Wesley So. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Champions Chess Tour babak kedua yang dimana diikuti oleh 16 pecatur top dunia, termasuk ada Magnus Carlsen, ada Anis Giri, Maxim Vascher, Lagrave, Ding Liren, dan masih banyak lagi. Nah, pertandingan kali ini berlangsung pada tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 00.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Iran, yaitu Alireza Firoza, yang menempati peringkat 21 dunia, menghadapi Grandmaster asal Amerika Serikat, yaitu Wesley So, yang saat ini menduduki peringkat 9 dunia. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Alireza Firoza menggunakan catur buah putih dengan rating FIDE 2728 menghadapi Wesley So yang menggunakan catur buah hitam dengan rating FIDE 2770. Firoza memulai permainan dengan pion menuju D4 dan balasan hitam adalah kuda F6. Ini adalah pembukaan Hindia ya. Namun, langkah-langkah selanjutnya nanti akan terjadi banyak sekali perubahan dalam nama pembukaan dan sistem variasinya ya. Kuda F3 dan pion menuju D5. Kita lihat baik putih maupun hitam melangkahkan langkah yang sama, yaitu pion D dimajukan 2 kali dan kuda dimajukan ke petak atau di lajur F. Artinya ini pembukaannya berubah menjadi pembukaan pion depan menteri dalam variasi simetris. Dan setelah putih melangkahkan pion menuju E3, maka pembukaan ini masih dalam pembukaan pion depan menteri. Namun variasinya berubah, yaitu dalam variasi sistem Cole ya. Pion C5, dan di sini Firoza memutuskan untuk pion D pukul C5. Pion E6 tujuannya adalah untuk membuka akses gajah hitam untuk menyerang ya ke pion lemah putih yang ada di petak C5. Tak mau kehilangan pionnya begitu saja, Firoza membalas dengan pion menuju B4, sekaligus mempersiapkan V1 gajah. Jadi di sini ada dua maksud yang diinginkan oleh Firoza dalam langkah tersebut. Pion A5 dan pion C3 untuk membuat struktur pion putih menjadi solid ya. Pion A pukul B4 dan pion C pukul B4. Pion B6. Memang di sini tampaknya Wesley So sangat bernafsu ya untuk merusak pion putih yang sedang berada di pertahanan sep menterinya. Gajah skak di B5 dan gajah menutup di D7. Gajah pukul gajah di D7 dengan tempo skak dan kuda pukul D7. Pion A4, dan di sini Wesley So memilih langkah pion B pukul C5. Bukannya melakukan langkah pion B pukul C5, tetapi Firoza lebih memilih melakukan langkah pion menuju B5. Jadi membuat dua pion bebas putih yang ada di lajur A dan B terus ya menyerang atau menggempur pertahanan dari Wesley So lewat sayap menteri. Gajah D6, gajah B2, rokade pendek oleh hitam dan sama juga rokade pendek oleh putih. Menteri C7 menyerang pion lemah putih yang ada di petak H2 sebanyak 2 kali. Apa balasan dari putih di sini? Dengan kuda menuju D2. Dan ternyata Wesley So melakukan langkah pion menuju C4. Sebenarnya langkah ini bagus, namun langkah ini terlalu terburu-buru.
Langkah ini sebenarnya dapat dilakukan di beberapa langkah ke depan. Nah, menurut analisa komputer, dalam situasi seperti ini, ada langkah yang lebih baik selain pion C4, yaitu dengan melakukan langkah pion menuju E5. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer, lanjutannya akan seperti ini. Pion E4, pion C4, menteri C2, benteng F menuju C8, benteng F menuju C1, sama-sama menepuk benteng dan menteri ya di lajur C oleh putih dan hitam. Kuda C5, pion E pukul D5, pion E4, gajah pukul kuda di F6, pion E pukul kuda di F3, kuda pukul pion di F3, pion G pukul F6, menteri pukul C4 dan seterusnya. Namun di sini tadi Wesley So lebih memilih langkah pion C4 ketimbang pion E5, walaupun sebenarnya pion E5 lebih bagus dalam hal penguasaan petak pusat. Gajah C3 mencegah ya agar pion hitam tidak semakin maju untuk mendekatkan ke promosi dan mungkin bisa saja menggarpu ya gajah dan kuda putih. Pion E5, pion A5. Kita lihat dua pion bebas putih yang ada di lajur A dan B semakin berbahaya. Pion E4, pion B6 dengan tempo mengancam menteri hitam dan menteri hitam pindah ke B8. Kuda putih merespon ancaman pion dengan kuda menuju D4. Dan di sini hitam melakukan langkah gajah pukul pion dengan tempo skak di H2 dan raja pindah ke H1. Nah, sebenarnya langkah dari Wesley So ini adalah bagus-bagus saja ya. Tetapi ternyata inilah yang diharapkan oleh Firouzah. Dalam beberapa langkah ke depan, Firouzah akan memanfaatkan kosongnya lajur H yang nanti akan dimanfaatkan oleh benteng putih. Gajah pindah ke E5 dan putih melakukan langkah kuda ke C6 menggarpu menteri hitam dan gajah hitam. Dan dalam posisi seperti ini, menteri hitam pindah ke petak D6. Kuda pukul gajah di E5 dan kuda pukul kuda di E5. Pion G3. Lalu kuda menuju G4. Raja G2. Menteri E6. Benteng B1. Benteng F menuju B8. Menteri E2. Kuda D3. Benteng B5. Benteng A6. Kuda B1. Jadi menempatkan kuda di petak awalnya. Tapi ini bagus untuk mereposisi kuda ke petak yang lebih agresif ya. Yang dapat menyerang pertahanan sayap raja ataupun sayap menteri dari hitam. Pion menuju H5 mencoba memajukan pion oleh hitam dengan tujuan untuk merusak ya pertahanan sayap raja dari Alireza Firouzah. Jadi dalam situasi permainan middle game ini, baik Wesley So maupun Alireza Firouzah sama-sama berupaya secepat mungkin untuk menghancurkan pertahanan sayap raja dari masing-masing lawan. Gajah D4, pion H4, dan benteng menuju H1. Pion H pukul G3 dan pion F pukul G3. Dan sekarang bahkan lajur H dan lajur F sangat kosong, sehingga dapat dimanfaatkan oleh putih untuk coba menggempur pertahanan sayap raja dari Wesley So. Kuda menuju H6, ini adalah langkah yang fatal dari hitam. Dan situasi seperti ini yang diinginkan oleh Firouzah. Namun, Firouzah tidak terburu-buru untuk mengorbankan bentengnya dengan benteng pukul kuda. Namun, langkah tersebut akan disimpan di beberapa langkah kemudian. Kuda menuju C3, menteri D6. Dan di sini akhirnya benteng pukul pion yang ada di petak D5 dengan tempo mengancam menteri hitam. Nah, dalam situasi seperti ini, menteri hitam lebih memilih ke petak
A3. Nah, inilah walaupun langkah ini sangat bagus, tetapi langkah ini sebenarnya memiliki banyak kelemahan. Kelemahan apakah itu? Jadi di sini ada sekitar 2-3 langkah ke depan dari Firouzah yang membuat Wesley Su menyerah. Kita coba ke langkah pertama ya. Langkah pertama dari Alireza Firouzah adalah mengorbankan bentengnya dengan benteng pukul kuda hitam. Kenapa Firouzah berani melakukan itu? Karena tadi Menteri Hitam ada di lajur atau di baris 6. Namun setelah Menteri Hitam pindah ke baris 3, inilah yang dimanfaatkan oleh Firouzah dengan benteng pukul kuda. Nah, tak mau dirinya atau Wesley Su kehilangan materi yang begitu besar, maka akhirnya memutuskan pion pukul benteng. Nah, kita coba ke langkah kedua dari Firouzah. Apakah para pecinta catur dapat menebak? Ya, jelas sekali ya. Dengan Menteri Skak di G4. Nah, setelah Raja pindah ke F8, coba para pecinta catur menebak. Apa satu langkah terakhir dari Firouzah yang membuat Wesley Su menyerah? Ya, langkah itu adalah langkah gajah skak di G7. Ini memang belum skakmat, namun apapun langkah yang dilakukan oleh seorang Wesley Su akan berakhir skakmat untuknya. Misalkan, Wesley Su memindahkan raja menuju petak E8, maka menteri skakmat di petak D7. Kita kembali. Apabila raja hitam pindah ke petak G8, maka ada 2 langkah skakmat. Dengan gajah pukul pion di H6 skak, raja hanya bisa pindah ke 2 petak, antara petak H8 dan H7. Mau pindah ke petak H8, skakmat juga. H7 juga skakmat juga ya. Jadi memang situasinya sudah tidak bagus dan memang oleh karena itu Wesley Su memutuskan untuk resign. Ya, ini permainan yang sangat bagus dari kedua Super Grandmaster ini. Dan masih ada 10 babak lagi dalam turnamen Champions Chess Tour yang akan menentukan siapakah juara dari turnamen ini. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.